jajaran asatidzah. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Lurah yang pada kesempatan kali ini hadir, dan yang kami hormati pula para tokoh, para alim, para ulama, para sepuh, para aparatur pemerintahan yang sama sekali pada hari ini hadir. Kemudian para wisudawati dan para wali dan hadirin hadirat yang pada kesempatan kali ini hadir di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan memasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sehat, Bu? Sudah berapa juz hari ini baca Quran, Bu? Ya? Ibu-ibu berapa juz hari ini, Bu? Juz Al-Kitab, juz Omar. Bapak-bapak sehat, Pak? Dompetnya sehat? Kurang sehat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia bisa hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan anak-anak kita, generasi ke depan menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, yang mana mereka menyejukkan mata kita dan menyejukkan hati kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang kebahagiaan bersama Al-Quran. Kebahagiaan bersama Al-Quran. Saya mau tanya, ibu-ibu bahagia sama suami yang sekarang, Bu? Hah? Uang dapurnya kurang apa lebih? Hah? Pas, ngepres ya. Bapak-bapak bahagia sama istri yang sekarang, Pak? Bahagia. Yang jawab satu, berarti yang lain pengen nambah, Bu. Bahagia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kebahagiaan itu sangat relatif sekali. Dalam artian apa? Dalam artian kebahagiaan itu tidak bisa kita nilai dengan mata kita. Tidak bisa kita nilai dengan pandangan kita. Maka kebahagiaan yang harus kita raih adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai kita cuma bahagia di dunia tetapi akhirat tidak bahagia. Makanya doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami apa yang kita minta, fid dunya hasanah, di dunia kita mendapatkan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat kita mendapatkan kebaikan, wa qina adzabannar, dan kita terhindar dari api neraka. Kebahagiaan itu harus dunia akhirat, tetapi kebahagiaan tidak bisa kita nilai dengan mata kita. Contoh gini, misalkan ibu-ibu, bapak-bapak punya tetangga, punya mobil, kita baru punya motor. Kadang di rumah mungkin kita bilang, atau istri atau suami bilang ke suami, seorang istri bilang ke suami atau suami bilang ke
istri. Tetangga enak ya, hidupnya bahagia, punya mobil. Kalau musim hujan nggak kehujanan. Kita anak udah 5 masih pakai motor butut, pajaknya nggak jalan lagi. Suka gitu Bu. Kita memandang dengan pandangan mata kita, tetangga kita bahagia punya mobil. Padahal belum tentu. Bisa jadi tetangga kita sedang pegang kepala mikirkan cicilan mobil. Ya enggak Bu? Ya enggak Pak? Jadi belum tentu orang yang punya mobil itu bahagia. Bisa jadi orang yang cuma punya motor jelek itu hidupnya lebih bahagia. Maka kunci kebahagiaan itu harus bersyukur kepada Allah. Ya. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang bahagia meskipun punya pesawat terbang 5, tetapi kalau tidak bersyukur. Kita punya sepeda motor jelek, tetapi ketika kita bersyukur, insya Allah hidup kita bahagia. Contoh lagi gini. Jadi sekali lagi bahagia itu tidak bisa dilihat atau dipandang oleh mata. Contoh misalkan ada seorang perempuan dan laki-laki, suami istri, sudah menikah 5 tahun belum punya anak. Di tahun yang kelima istrinya hamil. Cepat-cepat istrinya beli tes pen. Tes pen apa tes pack Bu? Ibu-ibu kalau cek kehamilan pakai tes pen apa tes pack? Ada yang pakai tes pen? Kalau nyala merah berarti positif. Kalau enggak nyala berarti negatif. Mau coba Bu? Janganlah. Ini sudah menikah 5 tahun belum diberikan omongan, belum diberikan anak. Di tahun yang kelima hamil. Kira-kira bahagia enggak? Bahagia. Tapi di samping itu ada seorang laki-laki dan seorang perempuan belum menikah, sudah punya anak. Bahagia enggak? Jangan ketawa Bu. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia apa pusing? Oh. Kenapa pusing? Karena melanggar aturan Allah. Jadi yang satu hamil bahagia, yang satu hamil tidak bahagia. Jadi kebahagiaan itu kalau kita bisa bersyukur kepada Allah. Maka pintar-pintarlah kita menjadi orang yang bersyukur. Kita punya mobil bersyukur, punya motor bersyukur, nggak punya motor, nggak punya mobil juga bersyukur. Agar kita bisa bersyukur, sering-sering melihat orang yang lebih menderita dari kita. Ibu-ibu punya mobil, sering melihat orang yang punya motor, sehingga kita akan mengatakan alhamdulillah punya mobil. Tetangga baru punya motor. Yang punya motor sering melihat orang yang punya sepeda. Alhamdulillah punya motor, tetangga belum punya motor. Yang punya sepeda sering melihat orang yang nggak punya sepeda, yang kesehariannya jalan kaki. Yang jalan kaki harus tetap bersyukur melihat orang yang setruk nggak bisa jalan. Orang yang setruk mau setruk
melihat orang yang terbaring di rumah sakit. Jadi kuncinya kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur adalah sering melihat orang yang lebih menderita dari kita. Saya mau tanya bapak-bapak bersyukur punya istri yang sekarang, Pak? Bersyukur? Benar, Pak? Cara agar bisa bersyukur, sering-sering melihat wanita yang lebih jelek dari istri bapak-bapak. Jangan sampai ke kota pakai motor, lihatnya yang cantik-cantik, nyampe rumah ketok rumah, assalamualaikum, kok beda ya sama yang di jalan. Yang beda yang dilihatnya yang cantik. Makanya sering-sering ke kebun binatang, Pak, lihat monyet, datang ke rumah ketok pintu, bagusan ini ya, gitu Pak ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kuncinya. Kalau kita ingin bahagia, bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah malaikat Jibril. Di dalam surat Toha Allah menyebutkan Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian, untuk memberatkan kalian. Jadi Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahkan kita. Ibu-ibu sehari berapa juz baca Quran, Bu? Berapa juz, Bu? Bapak-bapak berapa juz, Pak? Baca Quran 1 juz 1 hari berat ya? Nah, setengah juz 5 lembar berat ya, Pak? Berat. 2 lembar 1 hari berat ya, Pak? Si berat terus. 1 muka 1 hari berat ya, Pak? Berat juga. Terus 1 hari cuma alif lam mim shadaqallahul adzim. Gitu, Bu. Kembali ke ayat tadi, ayat yang kedua surat Toha, bisa dilihat nanti di rumah. Al-Quran diturunkan bukan untuk memberatkan kita. Kalau kita baca saja berat, apalagi menghafalnya, apalagi mentadaburinya, mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Al-Quran Allah turunkan bukan untuk memberatkan kita. Kalau kita berat membaca Al-Quran, berarti perbaiki iman kita kepada Allah. Ya, perbaiki iman kita. Maka harus dibiasakan. Kalau belum terbiasa 1 hari baca Quran 1 juz, maka mulai dari yang paling sedikit 1 hari 1 ayat. Siap ibu-ibu? Bapak-bapak siap, Pak? 1 hari 1 ayat? Masa nggak bisa? Nonton sinetron aja berjam-jam bisa? Ibu-ibu sampai nangis nonton sinetron ya, Bu? Tuh, ketawa kan? Kita nonton sinetron saja berjam-jam bisa. Masa tidak bisa baca Quran 1 hari 1 ayat? Kalau sudah bisa 1 hari 1 ayat, maka ditingkatkan 2 ayat.
ditingkatkan 3 ayat, ditingkatkan 4 ayat, terus seperti itu. Karena prinsip kita Al-Quran itu Allah turunkan bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk memudahkan kita. Maka Allah mengancam di dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Ibnu Katsir? Kata Ibnu Katsir yaitu khalifu amri, menyelisihi perintah Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Kemudian melupakan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Wa akhadahu ghairahu, dan mengambil selain Al-Qur'an. Jadi orang yang berpaling dari peringatan Allah itu, satu, orang yang menyelisihi aturan Allah. Kedua, tidak mau mengikuti apa yang diturunkan kepada Rasulullah, mengikuti Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita tidak mendekat kepada Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupan kita akan merasa sempit. Hidup kita merasa sempit. Sempit di dunia, sempit di alam kubur kita, sempit di akhirat nanti. Itu yang akan kita dapatkan kalau seandainya kita menjauh dari Al-Quran. Maka alhamdulillah adanya TPQ Al-Ikhlas ini menjadi fasilitas, menjadi wasilah untuk warga di sekitar sini. Agar apa? Agar hidup kita tidak sempit. Kesempitan hidup di dunia ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesempitan hidup di dunia. Maka ketika kita ingin mendekat kepada Allah, sering-sering membaca Al-Quran dan sering-sering mendoakan diri kita dan mendoakan anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sering doakan anaknya, Pak. Doanya apa? Ya Allah, jadikan orang sukses, hartanya banyak, sekolahnya tinggi, itu Pak. Gak apa-apa doa gitu. Cuman jangan lupa doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa di dalam Al-Quran. Setiap hari kita harus baca ini Bapak dan Ibu. Agar apa? Satu, kita meminta kepada Allah, Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami. Maaf ibu-ibu, ini bahasanya memang gini Bu. Istri, bapak-bapak senang ya, ibu-ibu cemberut. Jadi doanya memang
hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami. Agar apa? Qurrata a'yun, agar anak dan keturunan kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata kita, penyejuk hati kita. Dalam artian bahasa gampangnya, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ibu-ibu mau tuh anak menjadi soleh solehah? Mau? Oleh karena itu sering berdoa. Sebelum menikah dulu kita berdoa. Agar apa? Bapak-bapak dulu sebelum nikah doanya apa, Pak? Ya Allah, berikan istri yang cantik dulu, apa soleha dulu? Yang cantik dulu katanya, baru yang soleha. Diberikan istri yang soleha, cantik, kaya, anak tunggal, ibunya sudah tua, seminggu lagi mati, dapat warisan, alhamdulillah. Sebelum kita menikah, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah istri yang soleha. Setelah menikah pun harus berdoa. Apa doa kita? Bapak-bapak setelah menikah doanya apa, Pak? Diberikan apa, Pak? Istri baru. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Ketika kita sudah punya anak, tetap berdoa. Ketika kita meninggal juga berdoa. Apa didoakan? Didoakan. Bapak-bapak, kalau istrinya meninggal doanya apa? Hari pertama doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamha. Doa hari kedua apa, Pak? Hari kedua, ya Allah, berikanlah pengganti. Hari kedua Bu sudah minta diberikan pengganti. Ibu-ibu kalau suaminya meninggal, hari pertama doanya apa, Bu? Allahumma ighfir lahu. Hari kedua, Bu, tetap Allahumma ighfir lahu. Ibu-ibu setia, Pak, sampai lama masa idahnya habis. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang itu. Ya. Kita berdoa kepada Allah untuk anak-anak kita dan keturunan kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam, betul? Siapa yang anaknya tidak diberikan HP? Ada Pak di sini? Ada? Anak kelas SMP nggak diberikan HP ada? Ada, orang senyum-senyum. Ini yang di depan punya HP semua? Semuanya punya HP? Punya. Android? Iya. Kita tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam. Maka senjata yang paling ampuh adalah mendoakan mereka. Senjata yang paling ampuh kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan urusannya dunia dan akhirat. Jadikan mereka anak-anak yang
Zaman dulu anak yang di rumah terus anak baik, belum tentu zaman sekarang bisa jadi pegang HP, lihatnya apa macam-macam. Itu di zaman sekarang, Pak. Kalau zaman bapak-bapak, ibu-ibu mainnya ke sawah, anak sekarang enggak, mainnya ke mall. Ya, mainnya kemana? Mall, sama ke alun-alun. Zaman bapak-bapak mainnya ke sawah, bawa kambing, bawa kerbau, nyari rumput. Tapi anak-anak sekarang, Pak, tidak seperti anak-anak zaman dulu. Oleh karena itu, ke depan tantangan kita untuk generasi ke depan itu sangat berat sekali. Kalau tidak didasari dengan ilmu agama, hancur. Kalau tidak didasari dengan ilmu agama, akan hancur. Maka anak-anak yang sudah wisuda ini harus tetap ngaji. Justru masa-masa seperti inilah pergaulan-pergaulan yang bebas itu. Kalau anak-anak SD mungkin sekedarnya ketika mereka berbuat kesalahan. Tetapi kalau sudah SMP, SMA, kuliah, itu sangat mengerikan sekali. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan tantangan kita sangat berat sekali. Zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang ke rumah calon istrinya, dulu bapak-bapak datang ke rumah calon istri sendirian, Pak ya. Itu kalau di Purbalingga namanya apa, Pak? Hah? Apel. Suka apel, Pak, dulu, Pak? Sering. Zaman dulu bapak-bapak, ibu-ibu datang ke rumahnya. Bapak-bapak datang ke rumah calon istri, ketemu bapak, ketemu bapaknya, ketemu ibunya. Anak sekarang enggak. Janjiannya di alun-alun, SMS. Nanti ketemuannya di alun-alun. Nyampainya kemana? Nyampainya ke kebun stroberi atas sana. Bapak ibunya nggak tahu. Alasannya anaknya izin mau les. Begitu, Pak ya? Jadi kalau kita tidak mendasari mereka dengan ilmu agama, rusak mereka. Oleh karena itu, dasari mereka dengan ilmu agama, agar mereka bisa bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dunia orang yang melupakan Al-Qur'an, tidak mau dekat dengan Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, tidak mau mengamalkan dan mentadabbur Al-Qur'an, hidupnya di dunia ini akan sempit. Meskipun dia bergelimang harta, makanan di setiap hari, makanan yang enak, tempat yang begitu nyaman, tetapi kalau rumah tidak dibacakan Al-Qur'an, jiwa manusia kalau tidak dibacakan Al-Qur'an, itu seperti rumah yang mau roboh dan seperti rumah yang sudah rapuh. Jadi kosong. Hidupnya itu sempit, punya harta tetapi tidak tenang. Punya tempat atau rumah yang bagus tetapi hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena melupakan Al-Qur'an. Maka jangan sampai melupakan Al-Qur'an. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala menyebutkan, "Fa'idha balagha khamsa sinin akhadahu bi hifdzil ilmi wal Qur'an." Kalau anak-anak kita sudah mencapai usianya 5 tahun, maka suruh mereka menghafal ilmu dan menghafal
Al-Quran. Jadi anak-anak kita yang masih kecil itu bapak dan ibu suruh mereka menghafal Al-Quran. Jangan sampai mereka dibiarkan begitu saja sehingga yang masuk ke otak dan memori mereka adalah sesuatu yang jelek. Sesuatu apa? Yang jelek. Maka membina menjadi keluarga dan keturunan Al-Quran itu harus memulai dari mencari pasangan. Kemudian ketika istri kita sedang hamil. Ibu-ibu mau hamil lagi, Bu? Hah? Sudah berapa sih anaknya? Atau enggak? Hah? 4 kurang, Bu, 12. Bapak-bapak mau hamil? Ya bukan. Mulai bapak-bapak kalau istrinya sedang hamil dibacakan Al-Quran. Hatamkan Al-Quran. Orang yang hamil itu perlu 2 hal. Pertama adalah bacaan Al-Quran. Kedua, gizi yang baik, makanan yang baik, minuman yang baik, yang halal, yang thayyiban. Itu yang mereka perlukan bagi wanita yang hamil. Jangan sampai ibu-ibu lagi hamil makannya jengkol terus tiap hari. Anaknya keluar bau jengkol. Gitu Pak ya. Kemudian ketika sudah lahir sering perdengarkan Al-Quran. Terkhusus usia 2 tahun ibu-ibu yang paling berperan. Ada anaknya yang usia masih menyusu, ada. Ibu-ibu harus sering membaca Al-Quran ketika anaknya menyusu. Yang paling banyak anaknya nomor berapa di sini? Berapa anaknya di sini, Bu? 10 ada? 6 ada 6? Gak ada. Jadi suruh mereka mendengarkan Al-Quran ketika ibu-ibu menyusui. Dulu orang-orang Aceh, Bapak dan Ibu, yang disebut dengan perang Sabil, itu orang